Perkenalkan, nama saya Pranasista Ester Tahulanding dengan NIM 20061102-269 dari kelas 5B5 Universitas Samratulangi Manado, Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester dari mata kuliah Akuntansi Manajemen. Pada saat ini kita akan membahas mengenai perilaku biaya atau cost behavior dengan dosen pengampu Imelda W.J. Ogi, SEMM. Pokok pembahasan materi pada saat ini yaitu yang pertama, pengertian perilaku biaya, yang kedua, tujuan utama perilaku biaya, yang ketiga, jenis-jenis perilaku biaya, yang keempat, pola perilaku dan fungsi biaya, yang kelima, metode penentuan pola perilaku biaya, dan yang keenam, contoh soal. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perilaku biaya atau cost behavior. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan penggunaan aktivitas. Sebagian besar keputusan manajemen memerlukan informasi biaya yang didasarkan pada perilakunya. Perilaku biaya menurut para ahli. Menurut Hansen dan Mowen, perilaku biaya adalah istilah umum untuk menggambarkan apakah suatu biaya tetap atau variabel dalam hubungannya dengan perubahan keluaran kegiatan. Menurut Mulyadi, perilaku biaya dapat dikatakan sebagai hubungan antara total biaya dengan perubahan volume kegiatan. Sedangkan dalam buku Akuntansi Manajemen karangan Baldrich Siregar dan kawan-kawan, bahwa pengertian dari perilaku biaya adalah pola yang menggambarkan bagaimana jumlah biaya bervariasi atas perubahan aktivitas bisnis. Tujuan utama perilaku biaya. Alasan pentingnya manajemen mengetahui perilaku biaya adalah untuk yang pertama, pengendalian biaya, yang kedua, pengestimasian biaya, yang ketiga, pembuatan keputusan. 3 jenis-jenis perilaku biaya. Terdapat 3 jenis kategori perilaku biaya, yaitu yang pertama biaya variabel atau variable cost, yang kedua biaya tetap atau fixed cost, yang ketiga biaya campuran atau mixed cost. 1. Biaya variabel atau variable cost. Karakteristik biaya variabel, biaya yang jumlah totalnya akan berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Semakin besar volume kegiatan, semakin tinggi jumlah total biaya variabel. Semakin rendah volume kegiatan, semakin rendah jumlah biaya variabel. Biaya satuan tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan, jadi biaya satuan konstan. Untuk tujuan perencanaan dan pengawasan, biaya variabel dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, generate variable cost, adalah biaya antara masukan dan keluarannya mempunyai hubungan yang erat, contohnya biaya bahan baku. 2. Discretionary variable cost adalah jumlah total biaya-biaya sebanding dengan perubahan volume kegiatan yang dikarenakan kebijakan atau keputusan manajemen. Contohnya biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen. Ketiga, biaya variabel bertahap adalah biaya variabel yang berubah setahap demi setahap dalam waktu tertentu atau tingkat kegiatan tertentu. Contoh, tenaga kerja langsung. 2. Biaya tetap atau fixed cost. Karakteristik biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Biaya tetap untuk kepentingan perencanaan dan pengambilan keputusan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Discretionary fixed cost adalah biaya tetap yang pengeluarannya bisa dipengaruhi oleh kebijakan manajemen, sehingga sering disebut dengan biaya yang bisa dikelola. Contohnya biaya penelitian dan pengembangan,
biaya pendidikan dan pelatihan karyawan, serta biaya promosi dan advertensi. 2. Commit fixed cost adalah biaya tetap yang dibebankan atau dikeluarkan karena keputusan yang lalu yang berhubungan dengan ramalan penjualan jangka panjang. Contohnya, biaya penyusutan aktiva tetap, biaya pajak kekayaan, asuransi, gaji para direktur, dan lain-lain. 3. Biaya tetap bertingkat adalah biaya tetap yang jumlahnya tetap pada kapasitas tertentu, tetapi akan tetap berubah pada kapasitas yang lain. Contoh, gaji pegawai, pengawas produksi. 3. Biaya campuran atau mixed cost. Karakteristik biaya campuran. 1. Biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahan volume kegiatan. Akan tetapi, sifat-sifat perubahannya tidak sebanding. Semakin tinggi volume kegiatan, semakin besar jumlah total biaya. Semakin rendah volume kegiatan, maka semakin rendah pula jumlah total biaya, tetapi perubahannya tidak sebanding. 2. Biaya persatuan berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan, tetapi sifatnya tidak sebanding. Contoh biaya campuran. Yang pertama, biaya tenaga kerja tak langsung. Kedua, biaya bahan mentah tak langsung. Ketiga, biaya listrik. Keempat, biaya pemeliharaan aktiva tetap. Kelima, biaya telepon. Keenam, biaya perjalanan dinas. Ketujuh, biaya peralatan, dan lain-lain. Jika disajikan dalam grafik, masing-masing biaya akan nampak sebagai berikut. Dengan catatan, sumbu vertikal Y mewakili total biaya atau total cost yang timbul, juga disebut variabel terikat atau dependent variable. Sumbu horizontal X mewakili total aktiva atau total activity, juga disebut variabel bebas atau independent variable. Pemisahan biaya semi-variabel ke biaya tetap dan biaya variabel harus dilakukan manajemen karena bermanfaat. A. Untuk perencanaan dan pengendalian, seperti menyusun rencana biaya yang lebih teliti untuk suatu aktivitas tertentu di masa datang. B. Pengambilan keputusan secara rasional dengan memperlihatkan biaya variabel. C. Untuk membuat laporan prestasi yang lebih adil dengan memperlihatkan biaya variabel terkendali. 4. Pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel total. Untuk penyederhanaan dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus. Oleh karena itu, berlaku asumsi 1. Hubungan teknis antara input dan output bersifat linear. 2. Jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. 3. Harga diperoleh input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Karena biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya volume kegiatan, maka biaya variabel total merupakan hasil perkalian antara biaya variabel per unit dengan volume kegiatan. Biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya variabel per unit dikali volume kegiatan. Maka fungsi biaya tersebut dapat diformulasikan Y sama dengan A tambah BX. Y sama dengan biaya total, A adalah biaya tetap, B biaya variabel per unit, dan X adalah volume kegiatan. 5. Metode penentuan pola perilaku biaya.
Ada 3 pendekatan dalam penentuan pola perilaku biaya. Yang pertama, pendekatan intuisi. Yang kedua, pendekatan analisis engineering. Yang ketiga, pendekatan analisis data biaya di masa lalu. 1. Pendekatan intuisi. Pendekatan yang didasarkan pada intuisi manajemen, didasarkan pada surat-surat keputusan, kontrak kerja, dan sebagainya. Pendekatan analisis engineering, pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antar input dan output. Bila suatu biaya memiliki hubungan fisik langsung, merupakan biaya variabel. Bila tidak memiliki hubungan fisik langsung, merupakan biaya tetap. Pendekatan analisis data biaya masa lalu. Pendekatan yang didasarkan pada data biaya masa lalu. Berlaku asumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa lalu. Ada 3 metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu. Yang pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah. Yang kedua, metode biaya cadangan. Yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Metode titik tertinggi dan terendah atau high and low point method. Cara menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah menganalisis biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan volume kegiatan terendah. Biaya variabel ditentukan dari selisih antara biaya terendah dan tertinggi dibagi dengan selisih volume produksi. Biaya variabel B sama dengan biaya tertinggi dikurang biaya terendah per volume produksi tertinggi kurang terendah. Biaya tetap ditentukan dengan menghitung selisih biaya total dengan biaya variabel total. Biaya tetap A sama dengan total biaya kurang biaya variabel per unit kali unit. Jika dirumuskan formulasinya adalah Y sama dengan A tambah BX. Metode biaya cadangan atau standby cost. Dalam metode ini, terlebih dahulu ditentukan unsur biaya tetap dari biaya yang bersangkutan. Penentuan biaya tetap dengan cara menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu, sehingga biaya yang timbul selama kegiatan perusahaan dihentikan disebut biaya cadangan yang merupakan unsur biaya tetap. Selisih antara biaya cadangan dengan biaya yang terjadi selama kegiatan perusahaan berjalan merupakan unsur biaya variabel. Untuk menentukan perilaku biaya berlaku formulasi sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Dengan A adalah biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan. B. Selisih biaya cadangan dengan biaya total dibagi volume kegiatan. Y. Total biaya X volume kegiatan. Metode kuadrat terkecil atau least square. Penentuan pola perilaku biaya pada metode ini dengan menentukan total biaya tetap A dan total biaya variabel B menggunakan rumus B sama dengan N sigma XY kurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. A sama dengan sigma Y kurang B sigma XY per N. Persamaan pola perilaku biaya sebagai berikut. Y sama dengan A tambah BX. Dengan A sama dengan biaya tetap diperoleh dari biaya cadangan, B biaya variabel per unit, Y total biaya, X volume kegiatan. Kita masuk pada topik yang terakhir, topik yang keenam yaitu contoh soal. 1. Metode titik tertinggi dan terendah diketahui jam mesin dan biaya reparasi dan pemeliharaan mesin selama tahun 2006. Pada bulan Januari, jam mesin 7.750
dengan biaya reparasi dan pemeliharaan Rp560.000. Pada bulan Februari, jam mesin Rp8.000, biaya reparasi dan pemeliharaan Rp600.000. Pada bulan yang tidak diketahui, jam mesin Rp7.500, biaya reparasi dan pemeliharaan Rp550.000. Pada bulan November, jam mesin Rp6.000, biaya reparasi dan pemeliharaan Rp500.000. Pada bulan Desember, jam mesin Rp7.000, biaya reparasi dan pemeliharaan Rp560.000. Selisih tertinggi terendah jam mesin adalah Rp2.000, biaya reparasi dan pemeliharaan adalah Rp100.000. Biaya variabel per jam sama dengan Rp100.000 per 2.000 sama dengan 50. Biaya tetap A dapat dihitung dengan cara A sama dengan biaya total kurang biaya variabel per jam kali jam. Misalnya kita ambil jam maksimum, biaya total sama dengan Rp600.000. Biaya variabel per jam kali jam sama dengan 50 kali 8.000 sama dengan 400.000. Maka biaya tetap dapat dihitung dari 600.000 kurang 400.000 sama dengan Rp200.000. Dengan demikian, persamaan fungsi biaya adalah Y sama dengan 200.000 tambah 50X. 2. Metode biaya cadangan. Biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat 10.000 jam mesin adalah Rp80.000. Biaya tetap atau biaya cadangan Rp30.000 jika perusahaan tidak berproduksi. Biaya variabel per jam sama dengan Rp80.000 kurang Rp30.000 bahagi Rp10.000 sama dengan 5. Biaya tetap sama dengan Rp30.000. Fungsi biaya Y sama dengan Rp30.000 tambah 5X. 3. Metode kuadrat terkecil biaya Y memiliki hubungan linear dengan volume kegiatan X, data biaya reparasi dan pemeliharaan mesin serta jam mesin selama 1 tahun adalah sebagai berikut. Pada bulan Januari, jam mesin 6, biaya reparasi dan pemeliharaan 750, XY 4.500, X kuadrat 36. Bulan Februari, jam mesin sama dengan 5, biaya reparasi dan pemeliharaan adalah 700, XY sama dengan 3.500, X kuadrat sama dengan 25. Pada bulan November, jam mesin adalah 6, biaya reparasi dan pemeliharaan 800, XY sama dengan 4.800, X kuadrat sama dengan 36. Pada bulan Desember, jam mesin 4, biaya reparasi dan pemeliharaan 600, XY 2.400, X kuadrat 16. Total jam mesin adalah 66, biaya reparasi dan pemeliharaan 8.400, XY 47.800, X kuadrat 380.000. B sama dengan 12 kali 47.800 kurang 66 kali 8.400 dibagi 12 kali 380 kurang 66 kuadrat sama dengan 0,09. A sama dengan 8.400 kurang 0,09 kali 66 bagi 12. Didapatkan hasil A sama dengan 205. Biaya variabel sama dengan 0,09 kali 1000 sama dengan 90 per jam. Biaya tetap 205 dikali 1000 sama dengan 250 per bulan. Persamaan pola perilaku biaya sebagai berikut. Y sama dengan 205.000 tambah 90X.
Sekian pemaparan materi dari saya mengenai perilaku biaya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi tadi, mohon dimaafkan. Sebuah quotes dari Mahatma Gandhi, "True satisfaction lies in the effort we make, not in achieving it." Yang berarti, kepuasan sejati terletak pada usaha yang kita lakukan, bukan pada pencapaiannya.